Milestone ini saya kira dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang mendorong koalisi besar ini bisa terwujud ya. Kondisi yang pertama saya kira terkait adanya ketidakpastian dari sisi partai-partai yang sudah membentuk koalisi, terutama dari sisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang di dalamnya ada Partai Golkar, PAN, dan P3. Begitu juga koalisi di antara Gerindra dan PKB. Nah, ketidakpastian yang terjadi di dua koalisi ini mendorong pimpinan partai-partai yang juga didorong juga oleh Pak Jokowi untuk kemudian duduk bersama, melakukan perbincangan, melakukan musyawarah, dan tentu pada level akhir melakukan negosiasi untuk mendorong satu koalisi yang lebih besar ya. Bagaimanapun juga yang dicapreskan oleh PDIP yaitu Pak Ganjar Pranowo telah mengubah banyak hal, dan itu memberikan penegasan bahwa PDIP tidak mau tunduk di bawah intervensi sebuah koalisi yang dinamai oleh koalisi besar. Oleh karena itu, koalisi besar yang sebelumnya mampu menghadirkan 49,3% dan diharapkan kemudian bisa mempengaruhi agar PDIP menyerahkan golden ticketnya kepada koalisi besar, ternyata kemudian tidak berhasil. Kecenderungan capres yang akan muncul mirip dengan apa yang menjadi aspirasi publik. Seperti kita baca dalam 2 tahun terakhir, survei-survei merilis hanya 3 nama yang memang berhasil ada di posisi paling atas. Artinya saya lihat partai-partai juga cenderung bersikap realistis, melihat dan menangkap aspirasi rakyat untuk kebutuhan menang. Karena kalau kita lihat dari nama-nama ini, kecenderungan nama-nama yang lain yang memang elektabilitasnya jauh di bawah 3 nama ini sepertinya harus mengambil posisi lebih realistis, paling hanya menjadi calon wakil presiden. Pengamat prediksi 3-4 koalisi bakal terbentuk merespon Ganjar sebagai capres. Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, memprediksi 3-4 koalisi bakal terbentuk setelah PDIP resmi mengusung Ganjar sebagai calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Umam menjelaskan, PDIP bakal punya posisi kuat untuk membentuk poros sendiri tanpa harus bergabung dengan koalisi besar yang rencananya gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Konsolidasi koalisi super besar antara koalisi besar plus PDIP hampir bisa dipastikan gagal, sehingga PDIP akan maju secara terpisah dari koalisi besar yang dapat membuka kemungkinan terbentuknya 3 poros koalisi capres, kata Khairul Umam saat dihubungi di Jakarta pada Sabtu. Ia menambahkan apabila internal koalisi besar yang saat ini belum resmi terbentuk juga pecah karena negosiasi yang mandek, maka terbuka peluang terbentuk 4 koalisi capres. 4 koalisi itu kemungkinan yakni poros PDIP, koalisi besar, pecahan koalisi besar, dan koalisi perubahan yang saat ini beranggotakan Partai Demokrat, PKS, dan juga Nasdem. Umam yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategic berpendapat diusungnya Ganjar sebagai capres merupakan respon cepat PDIP terhadap tekanan dari sejumlah partai politik pendukung pemerintah. Pencapresan Ganjar oleh PDIP berarti menutup peluang negosiasi politik yang hendak dilakukan koalisi besar yang dikomando oleh Gerindra. Artinya, proposal pencapresan Prabowo ditolak keras oleh PDIP. Dengan demikian, pencapresan Ganjar ini merupakan respon cepat PDIP yang sejak awal sadar betul dirinya dikepung partai-partai lingkaran istana yang mengakumulasi 49,3% kekuatan kursi parlemen, kata Umam. Ganjar Pranowo yang saat ini masih aktif sebagai Gubernur Jawa Tengah diumumkan secara resmi sebagai calon presiden dari PDIP pada Jumat 21 April. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengumumkan itu secara langsung pada rapat DPP Partai ke-140 diperluas 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 yang total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.